Pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga ada Mas Dr. Farudin Faiz di sini. Mas, di penghujung pertemuan kita kali ini, saya minta panjenengan untuk menyampaikan panjang lebar mengenai makna Idul Fitri, khususon wabil khusus untuk para generasi muda penerus bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Alkan. Jadi untuk generasi muda hari ini, mungkin ada yang menyebutnya generasi Z, Gen Z, dan adiknya generasi Alpha. Okay. Ini generasi hebat karena mereka sejak kecil akrab dengan berbagai fasilitas peradaban yang canggih seperti gadget dan lain sebagainya, dengan segala macam efeknya juga. Semoga teman-teman dari Gen Z ini, termasuk Gen Alpha ya, bisa memaksimalkan buah atau manfaat yang didapat dari bulan Ramadan. Jadi kemenangan di bulan suci yang itu buahnya di Idul Fitri, semoga benar-benar mewujudkan jiwa yang tangguh, punya resiliensi tinggi kalau bahasa kampusnya, daya bangkit ulang, karena kita tahu sekarang zaman serba tidak pasti dengan berbagai permasalahan. Nah, semoga puasa melatih kita punya jiwa yang tangguh. Ada pesan besar dari puasa itu, yaitu imsak. Kemampuan menahan diri, mengontrol diri, dan mengendalikan diri. Ini jadi kunci keberhasilan. Jadi, semoga teman-teman Gen Z tidak seperti segmen 2 tadi ya, sekedar mengejar faroh, mengejar kesenangan sementara, kenikmatan sesaat. Jadi semoga sudah punya target-target yang lebih jangka panjang. Yang ini memerlukan, kalau bahasa agamanya, riyadoh, latihan. Riyadohnya di Ramadan ini? Riyadohnya di Ramadan ini. Kita bentuk jiwa kita secara ideal sesuai yang kita inginkan melalui Ramadan ini. Dan kuncinya terletak pada kemampuan kita imsak. Tentu saja perjuangan membentuk diri ini pelajaran kedua dari puasa apa? Pengorbanan. Jadi mungkin ada yang harus dikorbankan, kesenangan 1-2, kepemilikan sedikit-sedikit, itu mungkin ada yang harus kita korbankan, tidak masalah demi target yang lebih besar. Kita harus selalu siap berkorban untuk tujuan-tujuan besar. Kalau kita hanya ingin senang saja, enak saja, ya sulit nanti kita memperoleh falah tadi, capaian-capaian yang lebih besar. Jadi, karena kalau sering saya bilang, kalau teman-teman hanya mengejar faroh tadi, kesenangan-kesenangan sesaat tadi, kemungkinan teman-teman akan capek, lelah. Karena kesenangan sesaat itu durasi bahagianya pendek. Enaknya makanan itu durasinya pendek. Coba teman-teman puasa kemarin, itu kalau menjelang buka puasa itu segala macam makanan disiapkan kan. Terus kita rasanya bisa menghabiskan semua, tapi ya tidak bisa, cuma sedikit saja, dan itu pendek senangnya. Setelah itu ya sudah. Jadi ini cirinya faroh. Jadi kalau teman-teman hanya ngejar kesenangan sesaat, ya kita akan kehilangan momen untuk dapat capaian-capaian yang lebih besar. Pada akhirnya kita kelelahan. Karena senang itu durasinya pendek, berarti setelah senang ini kita cepat-cepat nyari senang lagi apa, akhirnya kita kelelahan. Akan lebih baik kalau kita punya target yang jauh lebih besar, mengorbankan sedikit kesenangan-kesenangan ini, tapi ketemu keberhasilan yang jauh lebih besar. Ini menurut saya penting. Apakah itu dalam konteks kita belajar, dalam konteks kita membentuk diri, dalam konteks kita menahan diri, tidak menikmati dulu yang ini, yang itu demi capaian besar. Ini menurut saya pesan Ramadan untuk teman-teman Gen Z. Dan ini sangat aplikatif di semua segi kehidupan pastinya. Jadi, pernah saya bilang itu, kalau di dunia ini tidak ada orang yang mau berkorban, dunia ini kiamat sudah selesai. Kalau tidak ada orang tua yang mau berkorban untuk anaknya, tidak ada guru yang mau berkorban untuk muridnya, tidak ada pemerintah yang mau berpuasa berkorban untuk rakyatnya, tidak ada pemimpin yang mau berkorban untuk yang dipimpin. Demikian juga rakyat, tidak ada yang mau berkorban untuk patuh pada yang memimpin dia dan lain sebagainya. Kalau semuanya menuntut, tidak ada yang mau berkorban, dunia ini bubar. Anak-anak mungkin terlantar karena orang tuanya, ngapain aku capek-capek ngurusi kamu, urus-urusan sendiri duniamu, itu bisa bubar semua. Makanya kemampuan untuk berkorban itu menurut saya penting, dan itu bagian latihan kita di bulan puasa ini.
Sebenarnya kita bisa sih kalau mau makan banyak, tapi yo kita korbankan waktu makan dan makan kita demi capaian yang lebih besar. Oke. Di penghujung segmen ini, Mas Dokter, ibroh apa yang terkait dari tadi kemenangan, memaafkan, dan juga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Jadi pesan utamanya puasa adalah kemampuan kita untuk menaklukkan ego kita. Itu bagi saya penting hari ini. Kita itu selama ini banyak dikendalikan oleh ego, keinginan-keinginan. Yang kadang tidak terkendali, kita tidak ngerti kapan ngeremnya. Jadi hari ini hidup kita banyak ngegasnya. Kita tidak punya momen untuk berhenti sebentar, kita evaluasi, kita ini sudah on the right track apa belum, dan Allah menciptakan momen untuk kita, membuatkan momen untuk kita di bulan Ramadan ini. Ini semacam, kalau Allah tidak mewajibkan, mungkin kita tidak melakukan itu. Itu karena Allah sangat sayang dengan kita dibuatkan momen 1 bulan penuh untuk kita ambil nafas sebentar, kita rem sebentar, coba kita muhasabahi hidup kita. Mungkin ada yang masih harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Ini yang bahasa saya tadi, menaklukkan ego, kemudian memperbaiki diri. Karena kita selama ini lebih sering dibutakan oleh ego kita, keinginan-keinginan kita, harga diri kita yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Yang kayak gini sering menjadi hijab kita untuk jadi orang yang lebih baik. Karena tidak hanya di urusan dunia, tapi urusan akhirat juga begitu. Jadi orang yang merasa dirinya sudah baik, aku sudah hebat, aku loh yang benar, dan lain sebagainya, ini bagi saya hambatan ego. Mari kita lebih menyadari diri kita bahwa mungkin ada hebatnya kita, tapi lemahnya juga banyak. Mungkin kita ini tergolong orang yang pinter lah, lumayan wong kuliah, tapi yang tidak kita tahu juga banyak, yang tidak kita mampu juga banyak. Ini menurut saya kesadaran-kesadaran ini penting. Jadi kalau diringkas satu kata, puasa mengajarkan kita untuk self-awareness, menyadari diri. Jadi setelah kita sadar diri, sekarang kita jadi tahu diri. Kalau sudah tahu diri, kita akan tahu batas kita. Kalau sudah begitu, kita akan lebih mudah bahagia. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus muhasabah diri. Iya, kapan kita harus beraktivitas. Jadi ini yang menurut saya penting, karena era hari ini banyak menuntut kita untuk serba cepat, serba segera, serba instan. Ini kadang menjebak kita. Akhirnya kehidupan kita jadi bahasa kasarnya dangkal. Kita tidak menikmati hidup selama ini, kita dikejar-kejar oleh hidup. Karena nggak tahu esensi hidup itu. Iya, karena kita sendiri nggak ngerti, nggak bisa menikmati. Kita orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Sedang viral apa kita ke situ, jadi akhirnya kita sendiri nggak punya makna tentang hidup kita. Nah, ini menurut saya pesan utamanya, membuat kita sadar diri. Jadi membuat kita menyadari siapa kita. Kalau kita sudah sadar diri, kita tahu diri dan tahu batas. Selepas Ramadan, Allah juga menghendaki kita agar Ramadan itu selalu ada di bulan-bulan selanjutnya. Ya, spiritnya Ramadan. Spirit Ramadan itu ya. Karena Ramadan tadi riyadhah, maka Idul Fitri adalah kemenangannya, keberhasilannya. Cirinya Ramadan itu berhasil, ya di bulan selain Ramadan, spirit kita yang kita hidupkan masih spiritnya Ramadan. Semangat ibadah yang tinggi, semangat berkorban, pengendalian diri yang tinggi, dan lain sebagainya. Ini bagi saya spirit-spiritnya Ramadan. Itulah mereka yang benar-benar bisa meraih kemenangan yang sejati. Nah, itulah mereka yang sejatinya menang, yang benar-benar Idul Fitri, kembali kepada dirinya sendiri yang otentik, sesuai fitrah-fitrah yang dia miliki. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan teman-teman, Mas Dokter sudah berbagi perspektif banyak hal, khususnya tentang hari kemenangan, memaafkan, dan juga khususnya agar bisa membuat kita lebih menjadi umat muslim yang unggul dalam kapasitas ibadah maupun keimanan kita. Terima kasih Mas Dr. Fahrudin Faiz telah berbagi bersama kami dalam live event Cahaya Kemenangan. Kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.